Bu, saya tuh sering dulu pernah berapa tahun yang lalu sering diajak teman kembali ke Pulau Bali. Mereka seringnya sembahyang, saya hanya ngikuti. Dan saya juga mencoba untuk meditasi. Habis di pura kalau sembahyang kan ada acara meditasi. Pada suatu saat saya pernah mengalami baru habis sembahyang duduk itu bermeditasi, duduk diam, di dalam sini keluar suara. Kalau bahasa China-nya itu jing sama cing. Kalau Indonesianya itu harus jernih, bersih dan tenang. Itu waktu itu saya mengalami sesuatu gambaran, keluar gambaran itu penglihatan saya ke depan itu semuanya kosong, Bu. Tidak ada apa-apa. Terus saya telusuri, saya masuki, tidak ada apa-apa. Pada suatu beberapa saat saya sadar dan saya juga nggak tahu itu sebetulnya apa. Tapi badan saya tuh rasanya enteng sekali, Bu, ringan. Itu sebetulnya saya pernah bertukar pikiran sama teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah relaksi. Bagaimana kalau menurut pandangan Ibu? Dan belakangan ini kalau saya ulang lagi selalu tidak bisa. Tapi keluarnya malah gambaran-gambaran yang bukan-bukan. Habis itu, loh, sebentar ya. Ini pertanyaan soalnya penting. Itu timbulnya ya Bu ya, itu bisa milah-milah malahan Bu. Gimana? Timbulnya apa? Timbulnya pikiran tuh bisa memilah. Oh, ini bayangan. Oh, ini rekaman. Ada pikiran jelek. Oh, ini pikiran jelek. Itu sebetulnya apa Bu? Maaf kalau saya ini orang bodoh ya. Terima kasih Bu. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak. Oke. Pada saat kita deep fokus, kita fokus konsentrasi, meditasi kan selalu diajarkan untuk fokus konsentrasi. Kalau kita ikuti fokus terus, kita akan sampai di sebuah momen atau di sebuah kondisi di mana kita bisa terhubung dengan kebijaksanaan sejati di dalam kita. Di dalam diri kita ini ada sebuah pikiran sejati. Kalau dalam bahasa hipnoterapi itu super conscious mind. Maksudnya itu adalah pikiran sejati, bahasa Indonesianya. Itu pikiran sejati yang ada pasti di dalam diri setiap manusia. Yang beberapa orang bilang itulah benih budahnya. Atau ada orang agama lain, itulah Tuhan di dalam kita. Itulah malaikat pelindung, itulah kasih, namanya banyak. Nah, tapi saya menyebutnya itu adalah pikiran sejati. Untuk bisa memasuki terkoneksi dengan pikiran sejati, itu hanya satu hal, yaitu fokus konsentrasi. Begitu kita fokus konsentrasi, ibaratnya kita nyampe aja dengan pikiran sejati. Nah, begitu kita nyampe dengan pikiran sejati, dia akan bisa ceritain. Dia akan bisa memberikan kebijaksanaan. Bapak ini kebijaksanaan adalah apa tadi Pak? Tenang ya, jernih. Nah, ada yang ngomong. Ada beberapa bilang ada yang ngomong. Cuma itu pikiran sejatinya, pikiran sejati Bapak. Ada yang melihat gambaran. Lihat gambaran tapi diajarkan. Contohnya adalah misalkan dia melihat, oh ada seorang tua yang terus belajar, terus bekerja keras. Nah, pikiran sejatinya mau memberitahu, ayo kamu jadi kerja keras juga ya. Ada yang berupa mendengar, ada yang berupa rasa. Nah, itu adalah fenomena ketika Bapak sangat fokus, Bapak terhubung dengan yang namanya adalah pikiran sejati. Nah, sehingga bisa diberitahu, memunculkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Itu namanya kenapa dalam meditasi disebut insight meditation. Kadang itu kita dapat kebijaksanaan, dapat aja. Kayak pernah mengalami itu, tiba-tiba lagi meditasi, oh iya ya, kayak dapat kayak dapat seperti itu. Nah, itu adalah pikiran sejati. Lalu sebenarnya pikiran kita ini tahu loh, mana yang benar, mana yang enggak. Itu tahu. Benar kan Pak yang Bapak bilang, ini bayangan benar, bayangan enggak. Ini pun berkaitan dengan pertanyaan Bapak, ini beneran atau enggak. Di dalam pikiran kita, hati kita ini tahu. Sehingga kalau mau memasuki kehidupan lalu, saya pernah dengar dari ceritanya teman saya ikut Sayalai di Pankara. Itu Sayalai itu mengajarkan cara meditasi untuk masuk ke kehidupan lalu. Nah, Sayalai itu bilang, kalau mau tahu kehidupan lalu itu benar atau ini hanya hayalan kita, dimasuki berulang-ulang lalu dicek di hati. Hatinya yakin enggak? Kalau hatinya yakin itu benar, nah itulah kehidupan lalu. Karena sebenarnya di dalam diri kita ada yang tahu. Contoh, kalau kita mau berbuat misalkan, aduh hari ini pagi agak dingin, saya males ke kantor. Udahlah bilang aja bos gak enak badan. Sebenarnya di sini ada yang ngomong enggak?
nggak boleh lu, nanti gimana? Sebenarnya ada. Nah, apapun yang kita lakukan ini sebenarnya ada yang tahu. Nah, itu fenomena itu, Pak. Nah, suara itu bisa semakin kencang, pemahaman itu bisa semakin kencang jika kebijaksanaan kita kencang. Contoh adalah, bagi seseorang yang memiliki ditanamkan kebijaksanaan, mencuri nggak boleh, apapun bentuknya, walaupun cuma curi kacang dari meja, pokoknya nggak boleh. Nah, ditanamkan pikiran baik itu, kebijaksanaan baik itu. Pada saat seseorang itu mau nyuri, ada yang ngomong loh, nggak boleh curi kacang, walaupun cuma curi kacang. Nah, tapi kalau tidak dilatih kebijaksanaannya, tidak belajar cara kebijaksanaan, mau nyuri mau apapun, suara hatinya lemah. Jadi Bapak bagus sekali bisa membedakan ini itu, berarti yang Bapak tanamkan itu sudah baik. Sehingga yang baik itu yang jadi muncul jadi pegangan. Seperti itu. Menjawab Pak? Terima kasih. Itu berarti memilah-milah nggak apa-apa ya Bu? Malah bagus, malah harus kita bisa tahu memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, itu malah bagus. Itu otomatis sendiri kadang-kadang itu Bu. Ya. Sampai sekarang kadang-kadang nggak berani nerusin ini Bu. Wah teruskan, meditasi itu kan bagus sekali. Untuk Gitu. kesehatan. Ya. Terima kasih. Sama-sama.